di mana selain menempuh kegiatan pendidikan di bidang akademik, para taruna-taruni dibekali dengan kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya adalah kesenian. Saat ini, Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sedang membawakan tari Puspanjali, berasal dari Bali. Tari Puspanjali merupakan jenis tari penyambutan sebagai ungkapan selamat datang pada tamu undangan. Nama tarian ini berasal dari dua kata, yaitu Puspa yang artinya bunga dan Anjali artinya menghormati. Sehingga Puspanjali adalah tarian penghormatan bagi para tamu. Kita kasih aplaus yang paling meriah untuk Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan di sini juga ada audiens dari taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung serta dari universitas lainnya, telah kita saksikan bersama sebuah tarian yang menghibur, tentunya yang bisa menjadi penyemangat kita pada pagi hari ini. Kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung kepada Bapak Daniel Dawali, SPI MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan yang berkenan hadir pada saat ini. Terima kasih. Kami sapa dengan hormat Bapak Dr. Nyoman Radiarte, SPI, MSc. Terima kasih Pak Kepala Badan sudah berkenan hadir secara daring saat ini. Kemudian yang kami hormati para narasumber dalam seminar nasional pertama Teknik KP Bitung saat ini. Kami disapa yang pertama Profesor Insinyur Sigfrid Berhimpon, MS, MM, APSC, PhD, Profesor dari Politeknik Negeri Nusa Utara. Yang kami hormati Bapak Insinyur Rijal M. Idrus, MSc, PhD dari Universitas Hasanuddin Makassar, yang juga telah hadir secara luring saat ini. Terima kasih. Kemudian tentu yang hadir secara online saat ini adalah Profesor Semin, PhD dari ITS Surabaya. Terima kasih Prof. Juga berkenan hadir secara daring saat ini. Kemudian tentu yang kami hormati para reviewer untuk pelaksanaan seminar nasional saat ini. Kami lihat ada beberapa profesor dari perguruan tinggi yang ada dari Unsrat, Ibu Profesor Dr. Neka Rumengan, yang tentu reviewer yang lain. Yang kami hormati para pimpinan satuan pendidikan tinggi maupun menengah yang hadir saat ini secara daring. Yang kami hormati Kepala Kecamatan Air Tembaga, kemudian yang kami hormati tentu Bapak Ibu dosen, semua peserta seminar nasional Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, baik yang hadir secara luring di Balai Taruna ini maupun secara daring. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat pertolongan berkat Tuhan dalam kehidupan kita sehingga saat ini kita boleh terkumpul di Balai Taruna Politeknik KP Bitung dalam rangkaian kegiatan seminar nasional kelautan dan perikanan yang pertama di Politeknik Kelautan dan Perikanan. Untuk itu, pertama-tama kami tentu menyampaikan selamat datang kepada kita semuanya yang mungkin baru pertama kali mengunjungi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Sebagai informasi, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, berada di bawah Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Saat ini Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menyelenggarakan 3 program studi. Yang pertama program studi teknik penangkapan ikan, yang kedua mekanisasi perikanan, dan yang ketiga teknik pengolahan produk perikanan. Seminar nasional yang kami laksanakan saat ini merupakan yang pertama kali kami laksanakan dengan tema inovasi pengelolaan sumber daya dan teknologi dalam mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan. Tentunya tema yang diambil pada seminar nasional kali ini mengacu pada 5 program KKP, salah satunya itu untuk mewujudkan konsep ekonomi biru, serta tentu sebagai institusi kami tentu berupaya untuk menjadikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung terakreditasi unggul ke depannya, tentu salah satunya dengan penyelenggaraan seminar nasional. Berikutnya tentu harapan kami mampu untuk menyelenggarakan seminar internasional kelautan dan perikanan. Melalui kegiatan seminar ini diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan sumber daya dan teknologi, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Dan tentu melalui seminar ini diharapkan dapat meningkatkan yang kami sebutkan tadi, akreditasi institusi, dan tentu sebagai wadah kita semuanya sebagai insan akademisi saling bertukar informasi terkait apa yang telah kita capai tentu masing-masing
kita kerjakan bersama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Kepala Badan yang kami hormati, dapat kami laporkan dalam pelaksanaan seminar Kelautan dan Perikanan saat ini, kami yang pertama tentu kami berterima kasih Pak Kepala Badan bisa berkenan hadir dan akan memberikan keynote speaker dengan tema strategi pengembangan SDM kelautan dan perikanan dalam mendukung penerapan ekonomi biru. Yang kedua, Bapak Insinyur Profesor Insinyur Sigrid Perhimpon MS yang akan menyampaikan artikel atau dengan tema inovasi teknologi pangan perikanan dan untuk generasi milenial para era industri 4.0. Yang ketiga, Bapak Insinyur Rizal Petrus, PhD, Kepala Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Hasanuddin Makassar, yang akan menyampaikan artikel dengan tema Perguruan Tinggi menjawab tantangan masa depan pembangunan kelautan dan perikanan. Dan yang terakhir, Bapak Profesor Semin, PhD, dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November Surabaya, yang akan menyampaikan materi energi baru dan terbarukan pada mesin kapal perikanan. Kemudian juga sejumlah pemakalah pemateri telah berpartisipasi dalam seminar kali ini dari berbagai perguruan tinggi mitra yang ada, dari FPIK Universitas Samratulangi Manado, FPIK Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Manado, Politeknik Kelautan dan Perikanan, dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan, yang tentu akan memaparkan materinya secara hibrid setelah selesainya bagian utama dari seminar nasional ini. Pada akhirnya, dengan penuh hormat, kami memohon Bapak Kepala Badan untuk berkenan bisa memberikan arahan, membuka kegiatan seminar nasional ini sekaligus tentu dengan materi yang akan Bapak sampaikan terkait strategi pengembangan SDM kelautan dan perikanan dalam mendukung penerapan ekonomi hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan selamat kita semuanya menyelenggarakan seminar nasional pertama Politeknik Kelautan dan Perikanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Disampaikan terima kasih kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Telah kita simak bersama sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke inti acara di sesi pertama, yaitu adalah penyampaian materi dari keynote speaker dan para narasumber. Sekaligus, secara resmi keynote speaker akan membuka kegiatan Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan tahun 2022. Untuk itu, diundang kepada para narasumber yang hadir dalam Balai Taruna ini, yaitu Bapak Profesor Insinyur Sigrid Perhimpon MS, MAP, SC, PhD, Bapak Insinyur Rizal Idrus, MSc, PhD, dan moderator kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Barokah SSTPI MPD. Kita sapa kembali keynote speaker kita dan narasumber yang bergabung secara virtual, Bapak Dr. I. Nyoman Radiarte SPI MSc dan Bapak Dr. Semi PhD Mima F. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada moderator kita, Bapak Dr.
Bapak, kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami membuka masker karena sudah agak longgar COVID-nya, Pak. Mohon izin, Pak, supaya kelihatan cerah gitu. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang sudah melalui daring, yang luring juga terhitung 100 orang. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan BPSDMKP yang sudah hadir secara daring, Bapak Dr. Inyoman Sugiharto, MSc. Terima kasih Pak. Telah hadir pula tamu undangan sekaligus sebagai narasumber Bapak Profesor Insinyur Sigit Berimbon, MS, MAPSC, PhD. Gelarnya panjang sekali Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa beliau. Bapak Insinyur Rizal M. Idrus, MSc, PhD. Terima kasih Pak. Pakar iklim Pak ya, climate change, luar biasa. Yang berikut Bapak Profesor Semini. Gelarnya panjang juga sampai saya tidak hafal, mohon izin, saya baca dulu. PhD CN Limares. Seperti biasa, kami mohon izin berdiri untuk menyemangatkan suasana Pak. Itu sudah menjadi kewajiban kami Pak untuk menjaga loyalitas kepada Kementerian dan NKRI. Jadi nanti Bapak begini-begini saja. Mohon izin, Taruna, semangat pagi. Politeknik KP Bitung, KKP, integritas. Terima kasih. Berikut kami persilakan kepada Bapak Kepala Badan yang terhormat Bapak Dr. Inyoman Sugiharto, kami persilakan. Terima kasih moderator Bapak Dr. Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para pembicara utama seminar nasional pertama Politeknik Kelautan dan Perikanan dari berbagai universitas ternama yang ada di Indonesia, yaitu Bapak Profesor Semini, PhD dari Universitas dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bapak Insinyur Rizal M. Idrus, MSc, PhD dari Universitas Hasanuddin Makassar, dan Profesor Insinyur Siegfried Berhinton, PhD dari Universitas Samratulangi Manado. Yang saya hormati Direktur Politeknik KP Bitung beserta seluruh jajarannya, panitia seminar, serta Bapak Ibu peserta seminar, baik yang hadir secara luring dan juga yang hadir secara daring.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pagi yang bahagia, pagi yang cerah hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mengikuti seminar nasional Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, yang merupakan seminar pertama yang mengambil tema inovasi pengelolaan sumber daya dan teknologi dalam mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan. Saya kira saya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya seminar nasional yang diselenggarakan oleh Politeknik KP Bitung. Ini merupakan ajang kita berbagi informasi, bertukar inovasi, dan juga mengembangkan sayap untuk menambah networking sinergitas antara tidak saja universitas, namun juga praktisi-praktisi lainnya, berikut peneliti dan juga peserta-peserta dari berbagai aspek. Untuk mempersingkat waktu, bersama ini saya akan membuka secara langsung kegiatan seminar pertama nasional Kelautan Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Bersama ini saya juga ingin menyampaikan bahan terkait dengan strategi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam mendukung penerapan ekonomi biru. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kita ketahui bersama bahwa Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia memiliki 17.504 pulau, di mana dari 17.540 tersebut, 16.671 telah didaftarkan ke PBB. Selain itu, Indonesia memiliki 6,8 juta square kilometer wilayah perairan Indonesia dan juga 108.000 kilometer panjang garis pantai. Ini merupakan berkah sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Dari berkah sumber daya alam tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kita dikaruniai juga dengan ekosistem pesisir dan juga produksi perikanan yang melimpah. Di antaranya terumbu karang dengan luasan mencapai 2,5 juta hektar, padang lampur 0,29 juta hektar, mangrove sekitar 3,36 juta hektar, dan juga produksi perikanan berdasarkan hasil kajian Komnas Kajistan mencapai 12,1 juta ton. Saya kira ini proporsional dari para sumber daya alam yang dimiliki tersebut. Jika kita kaitkan dengan penyerapan karbon penghasil O2 itu sekitar 50-80% penghasil O2, dan juga menyerap 30 sampai dengan 50% menyerap CO2. Potensi sumber daya lahan tersebut ini penting untuk menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh, dan produktif untuk kesejahteraan bangsa dengan strategi pembangunan ekonomi biru yang berfokus pada pemanfaatan ekologi dan ekonomi terhadap aktivitas ruang laut. Saya kira ini merupakan statement daripada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka memaksimalkan, mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis pada ekonomi biru. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 program prioritas bagi implementasi ekonomi biru yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertama, yaitu target perluasan kawasan konservasi mencapai 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia. Kemudian penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis pada kuota berdasarkan zonasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, dan tentunya juga untuk peningkatan PNBP dari sektor kelautan dan perikanan. Yang ketiga adalah pengembangan budidaya yang berkelanjutan ramah lingkungan, baik itu budidaya pedalaman, budidaya pesisir, dan budidaya laut, untuk mendukung ekspor dan juga mendukung pemenuhan konsumsi nasional. Yang keempat adalah menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga sustainability pemanfaatan dari pulau-pulau kecil itu dapat terjaga dengan baik. Yang terakhir adalah program Bulan Cinta Laut, yang artinya dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh wilayah perairan Indonesia. Saya kira program Bulan Cinta Laut baru saja di-launching oleh Pak Menteri
di bulan Oktober ini dalam 1 bulan kita akan melakukan geliat di seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatan pembersihan pantai yang rencananya kick-off kegiatan itu akan diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober mendatang. Kelima program tersebut tentunya merupakan satu implementasi program untuk mendukung penerapan ekonomi biru dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira dari 5 program tersebut, posisi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah menjawab dalam hal penyiapan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang kompeten, handal, dan bertalenta global. Melalui pertama penyiapan pendidikan, kemudian kedua pelatihan, ketiga penyuluhan, dan berikutnya adalah penyiapan inovasi-inovasi dalam bentuk inkubasi bisnis. Jadi blended 4 kegiatan tersebut merupakan dukungan BRSDMKP pada 5 program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2021 sampai dengan 2024. Namun itu juga BRSDMKP telah mengusulkan program-program turunan daripada 5 program prioritas tersebut. Di antaranya adalah transformasi pendidikan, kemudian pembangunan kampung-kampung kelautan dan perikanan yang cerdas atau kita sebut sebagai smart fisheries spirit, dan juga dalam rangka pelatihan dan sertifikasi. Saya akan coba memulai dari aspek pertama terkait dengan penyiapan pendidikan. BRSDMKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 20 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai daripada Aceh sampai dengan Papua. Jadi satuan pendidikan ini terdiri dari 10 satuan pendidikan level politeknik dan 1 akademi komunitas serta 9 level SUPM, sekolah menengah, di mana sistem pendidikan dianut oleh satuan pendidikan yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini adalah berbasis vokasi, artinya lebih banyak ditekankan pada praktikal daripada teori. Saat ini dengan kurikulum yang baru, kita akan menerapkan sekitar 80-80% praktikal dibandingkan dengan teori. Selain itu, para lulusan akan dibekali dengan keahlian-keahlian yang nantinya menjadi bekal dalam terjun ke masyarakat, di antaranya nahkoda, kemudian quality control produk perikanan, ahli penyuluh perikanan, ahli bilas bawah air, dan lain-lain. Kalau kita lihat sebaran lulusan dengan proporsional berdasarkan kumulasi data dari tahun 10 tahun terakhir, kita bisa perhatikan bahwa rata-rata lulusan daripada politeknik ataupun satuan pendidikan di KKP ini terserah di dunia usaha dan dunia industri, baik di level nasional ataupun level internasional. Juga membentuk wirausaha muda dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan kelautan dan perikanan itu sendiri. Saya kira dengan adanya sebaran satuan pendidikan 20 satuan pendidikan tersebut, ini merupakan senjata ampuh bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencetak generasi-generasi muda, khususnya bagi anak pelaku utama. Anak pelaku utama itu artinya adalah orang tuanya sebagai pembudidaya ikan, sebagai nelayan, sebagai petambak garam, dan juga sebagai pengolah perikanan dan kelautan. Nah, ini yang akan diakomodasi bagi anak-anak pelaku utama untuk dapat bersekolah langsung pada 20 satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan rencananya pada pembukaan tahun depan di 2023-2024 ini akan mengakomodasi 100% pada anak pelaku utama. Selain dari satuan pendidikan, kita beralih pada fungsi pelatihan. BRSDMKP memiliki 5 balai pelatihan yang didedikasikan untuk melatih pada masyarakat, yang mulai dari Medan, Tegal, Banyuwangi, Belitung, dan Ambon. Dan juga ada 1 balai pelatihan yang dikhususkan untuk peningkatan kompetensi daripada aparatur sipil negara ASN yang berlokasi di Sukamandi. Jadi melalui balai-balai pelatihan tersebut tentunya akan disiapkan mekanisme-mekanisme pelatihan-pelatihan yang untuk mendukung program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik dalam dukungan untuk penerapan penangkapan ikan terumbu ataupun pengembangan perikanan budidaya di seluruh ekosistemnya. Selain 5+1 khusus untuk ASN, kami juga dilengkapi dengan beberapa satuan administrasi pangkalan atau kita sebut submintel, penyuluhan-penyuluhan
yang tentunya ini menjadi balai-balai pelatihan dan penyuluhan secara keseluruhan yang ada di Indonesia. Kami memiliki 4.526 penyuluh yang tersebar mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Saya kira proporsional 4.526 penyuluh ini terdiri dari PNS, CPNS, P3K, dan juga PPP. Belum juga ditambah dengan penyuluh-penyuluh swadaya yang memang secara swadaya melibatkan diri langsung untuk membantu melakukan kegiatan penyuluhan di lapangan. Penyuluh swadaya ini jumlahnya mencapai 1.900 orang yang masih dikoordinir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya kira jumlah penyuluh tersebut ini memastikan mengawal program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan perubahan fungsi riset yang beralih dari seluruh kementerian dan beberapa lembaga kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional, oleh sebab itu kami di BRSDMKP mencoba mentransformasikan UPT Riset itu menjadi institusi-institusi yang nantinya dapat blended langsung dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun penyuluhan, tentunya berdasarkan inovasi-inovasi yang telah dihasilkan sebelumnya, sehingga nantinya akan dibentuk inkubasi-inkubasi bisnis, karena UPT Riset tersebut memiliki potensi-potensi lahan, potensi-potensi produk-produk biologi yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk blended bersama dengan satuan pendidikan sebagai area ajang pelatihan-pelatihan ataupun percontohan-percontohan penyuluhan, dan tentunya juga ujung-ujungnya dapat menghasilkan PNBP bagi negara. Saya kira ini adalah sebaran UPT Riset yang dimiliki oleh BRSDMKP, sebanyak 15 UPT Riset, baik itu dulunya sebagai riset perikanan ataupun riset kelautan. Saya kira dengan melihat sumber daya potensi yang dimiliki oleh BRSDMKP melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan juga inovasi-inovasi yang dimiliki tersebut, kami di BRSDMKP mencoba untuk menghasilkan ataupun menyusun program-program prioritas untuk mensupport program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satu di antaranya yaitu melakukan transformasi pendidikan dalam bentuk pembentukan Ocean Institute of Indonesia. Jadi Ocean Institute of Indonesia ini merupakan satu strategi di mana kami merencanakan untuk menggabungkan seluruh satuan pendidikan yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebanyak 20 satuan pendidikan tersebut menjadi single institute yang nantinya kampus utama akan terletak di Politeknik AUP Jakarta. Jadi proses transformasi sudah berjalan dari tahun ini, tahun 2022, sampai dengan harapannya 2024, seluruh satuan pendidikan sudah menjadi satu single institute yang kita sebut sebagai Ocean Institute of Indonesia. Dengan konsep Ocean Institute of Indonesia ini adalah berdasarkan PSDKU ataupun perwakilan-perwakilan di seluruh satuan pendidikan ataupun aset-aset yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut. Saya kira pembangunan PSDKU tersebut akan mengakomodir spesifik lokasi, spesifik program studi, spesifik karakteristik lokasi itu sendiri, sehingga nanti harapannya melalui PSDKU tersebut akan mencetak generasi-generasi muda yang dapat terserap langsung pada bidang kelautan dan perikanan. Selain program Ocean Institute of Indonesia, berdasarkan tugas fungsi daripada satuan pendidikan, pelatihan penyuluhan, dan adanya inovasi-inovasi yang dimiliki, kami menyusun yang namanya pengembangan desa cerdas atau kita sebut Smart Fishery Spirits. Jadi Smart Fishery Spirit ini ada kita bagi menjadi dua tipe. Yang tipe pertama adalah Smart Fishery Spirit berbasis pada desa. Kemudian yang kedua adalah Smart Fishery Spirit berbasis pada UPT. Sebagai contoh, tahun ini kami mengembangkan di dua lokasi. Yang pertama yaitu di lokasi di Pademangan. Ini contoh pengembangan di Desa Pademangan, yaitu kami mengembangkan berbagai tipe kegiatan perikanan di sana. Di antaranya bina padi, sistem ras ikan hias, nila monostek, digitalisasi bisnis perikanan, dan juga pengembangan pakan mandiri. Sedangkan di UPT tentunya dengan memanfaatkan optimalisasi aset yang dimiliki serta teknologi-teknologi inovasi yang dimiliki,
beberapa UPT kami coba lakukan penerapan dari Smart Fishery Spirit ini, diantaranya UPT riset yang ada di Maros, di Gondol, dan juga di Palembang. Saya kira UPT-UPT tersebut akan memiliki karakteristik sendiri. Oleh sebab itu, Smart Fishery Spirit berbasis UPT ini tidak akan sama, karena pendekatan akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi karakteristik daripada UPT-UPT sendiri. Dan tentunya yang paling utama adalah pemanfaatan teknologi dalam rangka penerapan Smart Fishery Spirit tersebut. Bapak Ibu bisa memperhatikan pada row di bawah itu bagaimana kita menjalin mitra untuk masing-masing lokasi daripada Smart Fishery Spirit tersebut untuk mendukung pelaksanaan Smart Fishery Spirit baik di desa ataupun di UPT. Kalau kita dalami lagi Smart Fishery Spirit tersebut, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kata smart itu sendiri merupakan perpanjangan dari beberapa terminologi, yaitu S itu berarti sustainability, M berarti modernisasi, A adalah akselerasi, lanjut lagi. Kemudian R adalah regeneration, dan T adalah teknologi. Saya kira program Smart Fishery Spirit atau Desa Perikanan Cerdas ini merupakan perpanjangan daripada 5 program prioritas Kementerian Kelautan khususnya dalam rangka pengembangan budidaya perikanan. Saya kira melalui Smart Fishery Spirit ini kami menjalin berbagai kemitraan dengan baik itu pemerintah pusat, kementerian, pemerintah daerah, kemudian startup company, regulasi pendanaan atau bank-bank dan juga universitas. Ini merupakan salah satu contoh yang kita bangun di Pademangan. Jadi sinergitas antara berbagai stakeholder kita lakukan secara bersama-sama untuk pembangunan di desa Pademangan tersebut. Saya kira ini ilustrasi desa perikanan cerdas yang kami bangun di desa Pademangan. Selain core utama dalam rangka peningkatan produksi perikanan, saya kira juga ada hasil-hasil sampingan, kegiatan-kegiatan sampingan sebagai pengukit daripada kegiatan utama perikanan itu sendiri. Di antaranya ada produk-produk wisata, karena setelah disusun secara sinergis, secara bersama-sama dengan stakeholder, tentunya ini juga dapat menimbulkan dampak samping di turunan-turunan, yaitu di antaranya wisata kuliner, wisata edukasi, dan juga wisata olahraga, diantaranya memancing di lokasi-lokasi tambak-tambak ataupun kolam-kolam yang telah disiapkan dalam rangka peningkatan produksi daripada perikanan itu sendiri. Kita lihat secara bersama-sama bahwa desa Pademangan ini memiliki luasan sekitar 132 hektar, yang tentunya nanti dalam pengembangan saat ini sudah terintegrasikan dari seluruh aktivitas kegiatan perikanan, namun juga aktivitas pengolahan produk dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Sehingga kalau kami perhatikan, Bapak Ibu perhatikan bersama di sini, kegiatan di SFI Pademangan itu terdiri dari beberapa klaster, baik dari klaster pengembangan minat padi, klaster pembenihan, sampai pada rintisan desa wisata, fasilitas pembiayaan, dan sejenisnya. Saya kira itu beberapa hal dukungan kami BRSDMKP, penguatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dari sisi pendidikan, dari sisi pelatihan, penyuluhan, dan juga implementasi di lapangan dalam rangka mendukung 5 program prioritas Kementerian Kelautan untuk implementasi Blue Economy, pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. SPI MSI MSC dengan judul yang dibawakan Strategi Pengembangan SDMKP dalam Mendukung Penerapan Ekonomi Hijau. Ini suatu judul luar biasa yang dalam acara ini kami jadikan sebagai atap. Tentu atap akan menjadi kuat nanti didukung oleh tiang-tiang. Yang tiang-tiangnya itu akan, atau pilar-pilar. Yang pilar-pilar tersebut akan disampaikan oleh para pakar ilmu terkait. Untuk
Bapak Dr. Nyoman, beliau doktoral alumni Jepang dengan karya-karya besar tentang Geographic Information System. Sesuai dengan kepakarannya, beliau akan menuntun kita, mengajak kita membangun perikanan kelautan dengan konsep Ocean Institute of Indonesia, Smart Fisheries Village. Kami di Politeknik KP Bitung, Pak, siap mendukung program-program Bapak. Berikut untuk mendukung program tersebut, atap tersebut supaya tidak runtuh, kami undang dengan hormat Profesor Semin PhD Cieng Mimares, seorang profesor dari Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan kepakarannya di bidang permesinan kapal. Dengan karya besar, energi baru dan terbarukan pada mesin kapal perikanan. Kami persilakan, Profesor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Bapak Ibu? Siap, terdengar Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi yang kami hormati kepada Bapak Kepala Badan BRSDM KB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Inyoman Radiarto, yang kami hormati Bapak Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Dr. Barokah, yang kami hormati kepada narasumber Bapak Insinyur Ridal M. Idrus, Bapak Profesor Siegfried Berhimpon, dan para peserta yang hadir pada pagi hari ini, baik secara online maupun offline, atau daring maupun luring, pada para mahasiswa, pada para dosen dan staf Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Izinkan kami ingin menyampaikan materi untuk pagi hari ini untuk melanjutkan yaitu yang disampaikan tadi Pak Kepala Badan adalah atapnya dengan tema yang sangat bagus, sangat strategis dan sangat bisa diimplementasikan ke bawahnya, sangat bagus sekali itu untuk kemajuan kelautan dan perikanan. Dan kami nanti lebih teknis yang kecil-kecil karena kami sebagai tiang-tiangnya atau pasak-pasaknya untuk memperkuat di bawahnya. Terima kasih. Apakah bisa share screen, Saudara Panitia? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Belum bisa masuk yang dari kami, ya.
Baik, sepertinya kami belum bisa share screen sampai saat ini.